buta total mata, nggak bisa lihat di sana. Buta total Ya. mata sampai nggak bisa ngelihat. Adia Fems, nah kita kedatangan tamu istimewa ya di dialog perdana dari Ideologis Media kali ini. Saya sudah bersama dengan Mas Martin. Tepuk tangan dong. Mas Martin ini bukan sembarang narasumber yang masuk di Ideologis ya, karena beliau ini ternyata menjadi orang ketiga yang pernah menaklukkan puncak Everest. Bener ya Mas? Salah ini? Bukan menaklukkan, tapi Apa tuh? menziarahi ya. Menziarahi, Kalau oke. menaklukkan terlalu gimana gitu ya. Bisa menaklukkan gunung tapi iklim nggak bisa ditaklukkan. Oh. Jadi menziarahi aja. Nah, ini biasanya kalau yang seperti ini tuh jiwa-jiwa Mapala ya. Jadi membumi, bukan melangit. Bisa diceritain Mas pengalamannya selama itu? Mungkin Ideologis penasaran. Jadi kebetulan kan keluarga saya ini memang dari keluarga pencinta alam dan pendaki gunung gitu. Terus di waktu itu di Bandung. Kebetulan kan saya memang asli Bandung, lahir di Bandung juga. Dari kecil saya banyak diajarin lah oleh orang tua untuk pertama sih hanya mengenali alam aja. Camping, terus bagaimana bisa menghargai alam gitu. Nggak ada pendakian pada saat itu. Cuman sejarahnya dari bapak saya itu dulunya memang dia pendaki. Dulu dia sering ikut yang namanya geladian. Kalau geladian itu kayak jambore ya. Kalau pramuka itu jambore, pertemuan antar semua para penggelut di pramuka. Cuman kalau geladian lebih ke pencinta alam. Gladi latih bareng di tiap-tiap daerah gitu. Nah, kebetulan di rumah banyak dokumentasi sejarah terciptanya Mapala, Hispala dan organisasi-organisasi yang memang bukan di bawah lembaga ya. Nah, di situ saya belajar banyak dokumentasi, foto semuanya ya, belajar. Tambah di rumah juga mungkin dari kecil memang udah terbiasa dengan majalah tentang mountaineering, gunung-gunung. Ya disitulah beranjak sampainya dewasa, ada keinginan mimpi sebenarnya. Mimpi saya itu hanya mendaki 2 gunung, yaitu Gunung Kartens di Papua sama Everest. Itu hanya mimpi sebenarnya. Gak akan kemungkinan kesampaian pada saat itu. Akhirnya beranjak setelah saya lulus kuliah, saya di jurusan pertanian di Unpad, beres, ikutlah namanya organisasi saya yang sekarang saya bawahi itu di Wanadri saya gitu. Nah sebelumnya saya ikut di KSR, PMI Bandung. Sebelumnya saya pernah ngajar jadi guru pramuka juga di SD gitu ya. Nah sebenarnya dunia alam bebas ini, kegiatan kita berada di alam tuh udah diajarkan dari SD sebenarnya, dari kalau kita ikut pramuka ya. Jadi dan di situ juga akhirnya saya ikut organisasi pencinta alam Wanadri, lebih spesifikasi karena salah satu yang saya suka dalam motonya adalah tidak ada gunung tinggi, limba curam, lautan serta angkasa yang tidak dapat dijelajah Wanadri. Itu motonya sebenarnya. Nah akhirnya saya ikut Wanadri. Tujuan saya sih kalau ada kesempatan ya kenapa tidak, karena setelah ikut pendidikan ada ekspedisi dan saya bisa kembangkan keinginan saya pada saat itu ingin melakukan pendakian gunung di luar, bukan hanya di Indonesia. Karena dari sebelum saya masuk Wanadri sudah melakukan pendakian dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa. Yang belum tuh yang kesampaian hanya Kartens. Nah itulah akhirnya saya masuk Wanadri. Saya pikir ini organisasi besar yang punya link kuat gitu ya. Akhirnya saya masuk dan lulus seleksi. Satu ketika ceritanya kenapa bisa ada Seven Summit. Sebenarnya Seven Summit itu sudah ada sejarahnya dari anak Indonesia juga, yaitu waktu dikenalkan di Indonesia oleh Mapala UI. Waktu itu Mapala UI melakukan suatu pendakian, yaitu ngejar di Seven Summit. Nah rampungnya Mapala kan meninggalnya Norman waktu itu, Norman Edwin. Nah lama akhirnya nggak ada pendakian. Kalau Wanadri adanya ngejar ekspedisinya ke Alpen, Eropa sama ke Himalaya.
selang dari 93 kejadian tentang sejarah Seven Summit di Indonesia, akhirnya ada lagi nih ekspedisi Kopassus tahun 97 menuju Everest. Nah akhirnya itu beres, setelah itu nggak ada lagi tuh ekspedisi lagi. Nah akhirnya satu ketika saya udah jadi anggota, jadi staf operasional di organisasi. Tiba-tiba ada satu mapala di Bandung mau meminjam alat pendakian namanya krampon. Krampon itu alat atau kuku es yang ditempel di bawah sepatu buat pendakian es. Saat itu krampon itu berkarat karena udah lama nggak digunakan. Saya bilang ya tunggu sebentar, katanya kita lagi cari dulu katanya. Sebenarnya sudah ada ketemu, setengah jam kita bersihin, amplasin. Nah pada saat itu ketua suku saya bilang, berpikir ini krampon hanya bisa dipinjam oleh organisasi lain, tapi Wanadi nggak lagi ada melakukan kegiatan untuk pendakian pada saat itu. Terus tiba-tiba ketua suku bilang mau nggak pendakian, katanya ekspedisi Afrika katanya. Kilimanjaro ya tadinya gitu, buat jalur di sana. Berpikir bahwa Kilimanjaro adalah salah satu gunung dalam sirkuit Seven Summit pada saat itu. Kenapa nggak nyoba aja sekaligus 7 gunung aja, 7 benua. Oh coba aja katanya. Nggak berpikir ada dana berapa, gimana dari logo awalnya gimana, dari namanya seperti apa. Yang akhirnya namanya adalah Indonesian Expedition Seven Summit. Awalnya nama yang kita gagas pertama sebelum nama terakhir itu Indonesia Expedition Seven Summit adalah Wanadi Expedition Seven Summit. Terlalu individual banget akhirnya. Berubah jadi nama kota, Bandung Ekspedisi 7 Puncak Tertinggi. Karena dari Bandung. Pikir-pikir nanti dapat dananya cuma APBD Bandung saja, nggak dapat dari yang lain, sulitnya di situ. Iya. Nah, akhirnya udah kita coba aja pakai atas nama Indonesia. Nah, saat itu kita mencoba mengganti logo, mengganti nama, akhirnya namanya Indonesian Expedition Seven Summit. Oke. Di saat itulah kita minta izin ke semua mapala di Indonesia pada saat itu, mau Jakarta, Jogja, Surabaya, Malang, terus mapala-mapala besar yang pernah melakukan ekspedisi pendakian, khususnya pada saat itu, karena mengatasnamakan Indonesia. Betul. Gitu kan. Nah saat itu pendaki dari kita itu ada 6 orang yang udah terseleksi. Akhirnya kita jalan dan kita melakukan pertemuan pada saat itu di kantor Taman Balai Gunung Gede, mengundang semua untuk soal kepada mereka untuk kita izin untuk melakukan pendakian namanya Expedition Seven Summit, dan ini memang ekspedisi besar sebenarnya. 6 orang aja kan butuh dananya hampir 12 M ya. Wow. Jadi nggak mungkin untuk ekspedisi satu gunung aja untuk satu kelompok itu sulit dapat uang. Akhirnya kita merumus suatu manajemen besar. Pada saat itu ketua umum saya adalah Pak Indiartono Sutarto, mantan Panglima TNI. Yang kedua ada Kang Eriana, ada Mas Ipong Witono, ada Pak Sarwono Kusmatmaja, mantan Menteri Lingkungan Hidup. Di situ ada Pak Anies Baswedan, waktu pada saat itu masih rektornya Pramadina. Lalu ada Pak Sandiaga Uno, dari Adaro dulu sebagai pengusaha muda ya, belum siapa-siapa pada saat itu ya. Collab semua, sering ngobrol, sering bahas dana semua. Bentuklah beberapa sponsor. Benar ada sponsor besar yang mau siap tunggal, cuman kita tolak karena ini nama Indonesia. Biarpun kami yang melakukan pendakiannya, banyak sponsor ikut tuh mereka bisa merasakan gabung dengan ekspedisi atas nama Indonesia. Akhirnya banyak sponsor, tidak ngambil satu sponsor tunggal yang bisa membiayai itu. Nah, lanjut dari situ kita melakukan ekspedisi Seven Summit itu sebenarnya bukan mengibarkan bendera di puncak ya. Cuman ada isu yang dimana pada saat itu isunya adalah climate change atau global warming. Global warming membawa misi itulah ya, ibaratnya satu, ya. Betul. Yang kedua, mensejajarkan kembali prestasi pendakian bangsa Indonesia di kancah pendakian gunung, khusus gunung-gunung tinggi yang di luar. Karena ya kalau prestasi banyak ya yang dirampung bangsa Indonesia dari mungkin olahraga khususnya. Betul. Ya prestasi olahraga kayak olimpiade. Nah kalau kita kan versinya adalah adventure, dan adventure yang mungkin punya ranah
bagian berbeda gitu dari segi itu. Karena banyak sejarah dari suatu pendakian yang akan terpatri nama negara itu beberapa tahun ke depan kalau itu terlaksana. Jadi Indonesia udah pernah ke Denali, udah ke sini, itu tertera dalam buku mountaineeringnya dunia, itu pasti tertera. Jadi kita melakukannya itu. Nah, beberapa misi itu yang kita jalanin sebenarnya. Kita mendokumentasikan pencairan es di 7 puncak 7 benua. Melakukan pendakian dari gunung terendah, itu kita mencoba untuk menziarahinya itu adalah Papua, karena itu adalah gunung Indonesia. Ya, kebanggaan kita, Indonesia masuk dalam sirkuit Seven Summit. Sirkuit penjelajahan ekspedisi besar dunia adalah Kartens, salah satunya itu. Bangganya di situ gitu kan. Beda kalau kita di Singapura nggak punya gunung gitu. Jadi ya yang membanggakan kita itulah. Betul, ya banggakan kita punya gunung gitu. Karena uniknya Kartens adalah gunung di garis khatulistiwa gitu, yang dimana diselimuti salju dan es. Nah, pendokumentasian itu terus berjalan sampai saat ini sebenarnya. Pencairan es itu kontrasnya seperti apa, perubahannya iklim seperti apa. Nah, itu yang kita untuk support di situ. Bukan hanya pendakiannya aja. Kalau pendakian sampai puncak, menjadi sampai puncak itu bonus dalam suatu perjalanan gitu kan. Yang lain juga begitu ya. Tapi ini naik ke atas juga ada misi tersendiri gitu. Betul, ada misi tersendiri, bukan hanya mengibarkan bendera Indonesia saja, sponsor gitu ya, tidak, tapi lebih ke ada misi tersebut itu. Nah, salah satu juga ada misi untuk ibaratnya kita menjadi duta Indonesia untuk di kancah internasional pendakian, bahwa Indonesia masuk dalam salah satu negara atau bangsa yang bisa bersaing dengan negara maju yang udah mengkiprahkan sejarahnya dari dunia pendakian 25 tahun lebih maju dari Indonesia gitu. Ternyata kita mampu di situ. Nah, dari kesempatan yang sudah datang untuk Mas Martin sendiri dan akhirnya bisa kesampaian tuh buat tadi bukan menaklukkan ya namanya, ibaratnya menziarahi atau menziarahi gunung tersebut. Pengalaman apa yang membuat Mas Martin hingga saat ini masih teringat? Teringat lah. Jadi sedikit jelasin tentang Seven Summit. Seven Summit itu adalah salah satu sirkuit terbesar di dunia dalam satu penjelajahan adventure ya. Nah, salah satunya ya yang pertama Kartens di Papua, karena sirkuitnya 7 puncak 7 benua, kita mendaki puncak-puncak tertinggi di 7 benua. Jadi Kartens yang mewakili Oceania. Kalau bahasa bahasa perjalanannya kita harus maraton. 7 puncak ini harus diselesaikan, walaupun waktunya sampai 10, 20 tahun, 30 tahun gak jadi masalah. Yang penting kita bisa menyelesaikan maraton ini. Kita naik gunung Kartens, selesai, besok ke Kilimanjaro dan gunung-gunung berikutnya. Dan itu harus selesai semua. Nggak bisa cuman saya Seven Summit tapi saya belum pernah ngejar gunung yang lain atau belum kesampaian, tapi ya, itu dia belum Summit, ya. Karena nanti akan dapat gelar The Seven Summit of the World itu. Dari Kilimanjaro, dari Kartens saya lari ke Kilimanjaro di Afrika. Dari Afrika lanjut ke Elbrus di Rusia karena gunung tertinggi di Eropa. Lalu dari sana kita lanjut bertolak ke Argentina, ada Aconcagua ketinggian 699 hampir 7.000. Dari Aconcagua kita berlanjut ke Denali di Alaska. Dari Denali kita berlanjut ke Vinson Massif di Antartika. Di Antartika gunung terakhirnya adalah Everest. Itu jaraknya berapa Mas jedanya dari satu ke yang lain? Nah, jadi waktu itu kita menyelesaikan ekspedisi ini adalah selama 2,5 tahun atau sampai 3 tahun. Karena kenapa bisa lama itu? Dalam artian di luar itu bukan berarti gunung itu bisa didaki setiap hari, setiap saat, setiap bulan. Karena di sana cuma setahun ada satu gunung aja sudah. Jadi bulan-bulan sebelumnya udah nggak boleh didaki dan nggak ada trip ke sana. Kayak Vinson Massif itu kuotanya Antartika kuotanya tuh hanya 200 orang dalam 1 tahun. Dalam 200 orang kan 20% atau 20 orangnya hanya sektor untuk ekspedisi pendakian. Nah, 80%-nya itu peneliti karena Antartika kan benua yang tidak diklaim oleh negara apapun gitu.
Itu Antartika dalam 1 tahun 1 kali, Everest dalam 1 tahun 2 kali, Denali dalam 1 tahun bisa 2 kali. Dalam artian kenapa bisa 2 kali, ada yang bisa 1 kali, karena kita akan melihat jam penerbangan. Yang kedua melihat dari iklim. Kalau kita Everest misalnya bisa 2 kali dalam 1 tahun, kita akan cari di musim yang terbaik, summer apa winter gitu kan. Kalau kita siap di musim dingin, ada plus minusnya gitu kan. Sama gunung lain juga. Nah, belum tentu semua gunung bisa didaki setiap bulan gitu. Jadi kecuali Kartens ya. Kartens, Kilimanjaro itu mungkin bisa didaki setiap bulan, bisa naik ke sana gitu kan. Nah, ya itu menariknya Seven Summit itu adalah jarak ya. Kalau kita mau mengejar 7 gunung di Himalaya mungkin nggak butuh waktu 3 tahun. Betul. Gitu. Mungkin dalam waktu 3 bulan atau misalnya 8 bulan udah beres semua. Tapi ini jaraknya ya. Oke, dari semua katakanlah akhirnya bisalah menziarah itu tadi 7 gunung itu. Dari semuanya kan pasti ada yang spesial ya Mas ya. Nah, itu di mana itu? Yang spesial tuh sebenarnya hampir setiap gunung tuh memiliki spesial, kerumitan, keunikan, keasikan yang beda-beda. Gitu. Kartens teknikal pemanjatan tebingnya, bikualnya. Kilimanjaro trekking. Lalu Elbrus ya ada badainya. Denali juga karena ketinggian, terus faktor cuaca juga sangat ekstrim. Denali lebih ekstrim. Denali yang saya rasakan itu minus 50 di Denali di Alaska. Kalau Vinson Massif yang uniknya adalah saya merasakan nggak ada malam hari, siang terus. Di mana itu? Antartika, Vinson Massif. Benar. Nah kalau yang saya tertinggi, belum pernah kesana sih soalnya. Nggak bisa ngebayangin deh gimana. yang terakhirnya adalah Everest, karena kita daki dari yang terendah sampai yang tertinggi biar kita bisa merasakan pengalaman itu, tidak langsung tek yang paling tinggi aja gitu, nggak bisa, karena kita akan melewati proses yang bertahap di situ ya. Dengan mengalami suhu yang sangat ekstrim, Denali minus 50, Vinson minus 42, Everest minus 32, hal yang mustahil juga sebenarnya sebagai kita orang tropis. Betul. Ya. Kayak contoh lah saya dari Bandung ke sini kegerahan. Benar. Gitu. Saya ke Bandung kedinginan. Tapi nanti di sana bisa adaptasi kan. Betul. Nah sebenarnya untuk pendakian ketinggian di atas 5.000, kalau 5.000 itu udah dead zone sebenarnya. Karena manusia udah nggak bisa beraktivitas, berkegiatan di ketinggian segitu. Nah sebenarnya ketinggian situ hanya cuma sekedar melakukan ekspedisi, tapi untuk jadi kita tinggal hidup di situ nggak bisa. Gitu. Nah yang harus kita perhatikan dalam satu pendakian itu adalah memahami dari jenis pakaian, karena pakaian juga nggak sembarangan, gitu, nggak sembarangan karena ada beberapa spesifikasi yang khusus untuk di ketinggian, gitu, beda dengan tropis ya, gitu. Nah ini beradaptasinya dengan suhu minus sampai 32 ya kalau yang di Everest. Iya, 32 itu berapa lama sih harus berada di situ Mas? Saya pendakian Everest itu 53 hari. 53 hari, untuk naik turun terus gitu. 53 hari menahan suhu di minus 32 derajat. Ya. Cuman kadang kalau siang hari kita jam seginian, jam 11 sampai jam 1 tuh terik, panas gitu. Nanti ngedrop dingin lagi. Makanya kayak Denali minus 50 gitu kan, minus 50 bibir aja udah belah di sini. Gitu, bibir belah, muka hitam gitu kan. Everest juga sama merasakan seperti itu. Pernah merasakan sampai kayaknya gue udah nggak kuat nih. Nah faktor itu terjadi saat saya harus turun dari puncak Everest. Karena faktor snowblind ya. Buta total mata, nggak bisa lihat di sana. Buta total mata sampai nggak bisa ngelihat. Nggak bisa lihat, dan di situ udah nggak ada sebenarnya Sherpa, leader guide, super guide gitu kan. Dokter mountaineeringnya juga, mereka juga berjuang buat dianya sendiri. Bukan berarti mereka udah superior, udah jadi Superman di sana. Tinggal naik turun nggak bisa, karena di sana Everest itu kan ketinggian 8.884. Itu tabung oksigen yang terakhir saya pakai itu hanya di camp 4 menuju puncak. Camp 4 itu 8.200. Dari camp 2 6.200 ke camp 3 7.800, 7.600 sampai 7.800.
itu jalan itu satu kali langkah itu 3 sampai 4 kali napas gitu. Jadi beratnya kayak gini, kalau kita ngirup oksigen penuh aja dalam paru-paru kita mungkin ada 4,5 liter lah oksigen, mungkin di situ 4,5 liter oksigen yang kita hirup. Tapi di situ oksigen kita ngirup juga oksigen di sana sama, kapasitas dalam paru-paru sama. Cuman yang diikat oleh darah belum tentu, karena di sana average itu hanya 18% oksigennya. 18 sampai 21% oksigen yang bisa yang kita hirup, yang lainnya bukan oksigen. Walaupun kita hirup udara dalam paru-paru, tapi hanya 18% yang kita bisa dapat gitu. Dengan di sana udaranya nggak Ya karena begitu semakin mendukung. tinggi yang kita daki, semakin rendah faktor oksigen yang didapat. Suhu semakin ekstrim. Terus harus akhirnya apa, jadi jatuhnya kayak egoisin diri sendiri ya, karena harus mempertahankan diri sendiri ya. Ya Itu aku gimana, juga Mas? waktu itu kan bikin kontrak mati, misalnya kalau jadi apa-apa juga tidak menyalahkan operator, tidak menyalahkan negara punya gunung ya. Karena sebelum saya berangkat ke sana, saya harus memenuhi semua persyaratan itu, wawasan, informasi itu gunung, kejadian tuh kejadian, sampai kejadian paling ekstrim yang meninggal ya. Karena ya itu banyak di sana. Karena belum tentu kita naik gunung ke sana pulang bisa selamat. Gitu. Jadi beda dengan kalau misalnya naik gunung perahu gitu kan, naik ke atas, foto-foto, selfie, turun lagi Selesai, gampang ya. Ini naik gunung kontrak mati. Bayangin. Kontrak mati. Lu kontrak rumah kan? Mati. Luar biasa, Mas. Ya itu Everest. Nah waktu saya kena snowblind itu sebenarnya saya udah kena frostbite. 2 jari tangan ini sama jempol kaki sebelah kanan. Frostbite itu adalah gigitan dingin. Kalau udah moderate, udah hitam, ini harus diamputasi. Untungnya saya masih minor, masih ungu. Untungnya di situ. Nah, yang menjadi kenapa saya terkena snowblind adalah faktornya adalah serpa saya, karena mungkin human error ya, karena ketinggian 8.000 itu semua tuh bingung mau melakukan hal yang benar itu, kadang suka dapat salahnya. Nah, tabung oksigen saya regulatornya hanya bukaannya 1,5, harusnya 3,5 sampai 4. Nah, waktu itu saya baru sadar itu setelah sesamit turun Saddle Hillary Step. Baru sadar itu tabung oksigen saya hanya 1,5. Harusnya 3,5 sampai 4. Berarti kan lebih berat. Seolah saya udah nggak pakai tabung oksigen pada saat itu. Nah, yang saya sadari adalah pandangan itu semakin rabun gitu ya. Rabun, tapi saya belum menyadari bahwa Itu ke hari keberapa itu? itu hari summit attack-nya, hari terakhir untuk summit. Karena tanggal 22 Mei 2013 harusnya saya harus udah muncak. Nah, terkena badai, akhirnya kita extend setengah hari. Setengah hari, jadi kita berangkat tanggal 23 Mei-nya. Nah, ya tanggal 22 Mei yang memaksakan berangkat itu berapa orang yang meninggal di jalur. Menggantung di tali semua. Nah, kita akhirnya extend setengah hari, berangkat dari camp 4 itu 8.200 menuju puncak itu jam setengah 9 malam, sampai puncak saya jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Nah, saat itulah banyak yang saya nggak melihat sesuatu yang dalam artian ganjil. Apa tuh, Mas? Ya ganjil dalam artian ya yang celaka bikin banyak. Jalan udah kayak zombie, yang lain juga udah kayak zombie. Jalan tuh pelan gitu, kayak gontai aja pelan. Ya itulah Everest ya. Jadi waktu itu ada 860 pendaki. Yang berhasil muncak hanya 240 pendaki yang muncak. Ya banyak resiko, yang ada yang meninggal di bawah, masih di bawah lagi latihan, kena avalanche, longsor. Ada yang kena hipotermia, ada yang udah kena frostbite gitu. Nah, yang terkena snowblind salah satunya ya saya, satu-satunya pada saat itu, karena faktor oksigennya yang tipis. Karena kayak gini deh. Kalau kita mau merasakan bermain di 4.000 aja, kita jalan kaki aja sampai gerbang jembatan. Tutup hidung satu aja. Nah, beratnya seperti itu main di 4.000. Wow. Gitu. Nanti dia kalau pulang dari sini, beres dari sini, cobain deh. Pulang ke sana pada tutup hidung satu aja, bernapas sama lubang hidung satu. Saya masih mau Sana-sana. nerusin ini soalnya. Saya kalau mau nyoba saya mikir-mikir dulu. Oke, apa namanya, bertahan dengan kondisi yang seperti itu, akhirnya bisa sampai survive hingga di depan mata saya nih sekarang.
Gimana tuh Mas? Nah, saat mata saya hilang penglihatan, akhirnya saya hanya mengandalkan satu mata dari Hillary Step menuju puncak tuh. Sebelah mata sebelah kanan, sebelah mata sebelah kiri udah total nggak bisa lihat. Oke. Nah, saya mencoba untuk terus naik. Dan turun juga udah nanggung ya, sama-sama aja karena puncak udah berapa meter lagi lah, 300 meter lagi puncak itu. Cuman jalur yang dihadapi di depan itu udah bukan tebing es, tapi udah batuan karena kita menggunakan krampon itu sangat sulit untuk kita menginjak batu. Sulit, bukan karena kita pakai sepatu ya. Kalau sepatu tanpa krampon bisa. Kalau pakai krampon itu kayak cakar gitu, jadi licin. Licin ya. Nah, singkat ceritanya saya udah sampai puncak. Di sana akhirnya saya mungkin ngerasa egois. Egois dalam artian harusnya saya nggak lebih lama 10 menit maksimal. Harus segera turun. Karena saya pada saat itu ingin foto bareng dengan rekan pendakian saya. Cuman dia tertinggal di belakang. Sekitar 400 meter dia tertinggal jauhnya di belakang. Akhirnya saya sempat rame juga dengan Sherpa pingin cepat aku turun, aku tetap bertahan di atas. Akhirnya saya kontak radio, dia masih jauh di bawah, ya udah, ketimbang terjadi apa-apa saya kibarin beberapa bendera di situ. Salah satunya beberapanya hampir semua ada bendera sponsor, bendera Indonesia dan sponsor. Nah udah saya beniin itu. Setelah itu selama saya di paling puncak, paling lama saya ngerasain sampai 45 menit di puncak Everest itu. Sebenarnya itu udah mustahil lah gitu. Sulit sama megang bendera juga karena anginnya kan kencang pada saat itu. Angin kencang ini itu sulit itu. Banyak ya Mas sponsor yang harus dibantu? Ya ada lah beberapa sponsor besar. Nah, Lalu dari situ akhirnya saya beres, ya udahlah. Dia beranjak ada mau naik ke atas, saya turun ke bawah. Sampai Hillary Step total ya situ mata saya udah nggak bisa lihat. oh. Nah, saat total mata saya nggak bisa lihat di 8.800 itu, udah di situ saya udah pasrah ya, udah ikhlas sebenarnya sama yang di atas gitu kan. Awalnya saya teriak, nangis sih enggak, cuman marah ya. Kenapa ini terjadi buat saya? Oke. Tapi percuma, saya teriak, saya minta tolong ke Sherpa, nggak ada yang mau bantu, gimana. Mereka juga berjuang buat dirinya sendiri, jadi mereka juga bertahan gitu dengan cuaca minus 32, saat itu angin besar. Nah, akhirnya di situ saya harus normal. Akhirnya saya bilang gini waktu itu, ya Allah kalau seandainya saya takdir, saya ada di sini, silakan. Saya ikhlaskan raga saya di sini. Tolong sampaikan ke bawah. Tapi kalau seandainya saya diberikan satu kesempatan kembali, izinkan saya turun ke bawah untuk ketemu keluarga saya. Oke. Akhirnya saya di situ berjuang saat mata udah nggak bisa lihat. Entah kenapa panca indera yang lain semakin peka. Oh. Telinga, hidung yang tadi pernapasan Nggak yang begitu tajam lagi ya. yang tadi pernapasan kurang ini gimana gitu ya. Jadinya oksigen yang sangat tipis dalam tabung itu seolah-olah udah nggak ada, udah normal aja. Oke. Tenaga tangan kaki tuh udah semakin kuat saling mengikat. Akhirnya saya coba turun dari jam 5 subuh sampai camp 2 itu jam 6:30 malam gitu. Itu yang saya rasain pada saat itu. Dan harus turun ke bawah. Harus turun karena berprinsipnya adalah apa ya? Ya, kalau saya bertahan terus di atas, semakin sulit, suhu akan lebih ekstrim. Lalu oksigen akan belum tentu juga akan hadir. Akhirnya saya harus menjauhi puncak. Okay. Semakin ke bawah, semakin oksigen semakin besar. Gitu. Nah itu yang saya tuju ke bawah. Itu pengalaman yang luar biasa. Tapi tadi saya sempat diceritain juga sama Mas Martin ya, bahwa Mas Martin di sana ketemu dengan sosok yang banyak diperbincangkan oleh halayak di seluruh dunia. Makhluk yang entah ada atau tidak keberadaannya. Ya, ceritain Mas. Sebenarnya itu kan mungkin legenda ya. Ya. Legenda entah percaya atau enggak. Di kita juga di Indonesia banyak legenda ya. Suku-suku pedalaman, orang-orang yang seperti apa gimana. Itu banyak legenda sebenarnya.
Ya, salah satu legenda terbesar dari Himalaya adalah Yeti, tentang sejarah Yeti. Tapi saya dokumentasi foto itu tidak ada. Dan itu sangat dirahasiakan gitu kan. Ada juga belum tentu ada gitu. Cuman ya beberapa faktornya itu yang terjadi. Bentuknya kayak gimana sih Mas? Yang saat itu saya terkena halusinasi, entah itu halusinasi atau benar ya, tapi aku melihat sosok itu tampak di depan gitu. Itu besar 2,5 meter ya. Warnanya putih krem gitu. Itu benar-benar makhluk ya? Atau berbentuk kayak bayangan-bayangan atau gimana sih itu? Itu bentuk makhluk aja, terlihat aja jelas gitu. Terlihat jelas dia gonta jalan Hidup ya itu menghampiri berarti? gitu kan. Hidup ya itu ya? Tapi pas saya mau dokumentasiin terus lihat ambil ada gitu kan. Tapi setelah itu nggak ada sebenarnya. Dan itu tidak semua pendaki Nah, menjumpai ya? Ya. Atau punya kesempatan, berarti salah satu orang yang beruntung. ya kemungkinan kata orang Sherpa seperti itu, gitu kan. Ya mungkin seolah-olah kalau kita di sini yang percaya sama hal-hal goib ya, oh saya melihat hal ini di sini, tapi belum tentu nih kata orang yang itu ada enggak gitu kan. Nah halnya seperti itu sebenarnya. Cuman yang saya rasakan itu seperti itu gitu, melihat hal itu karena saya mempelajari Everest itu bukan hanya tentang data informasinya, tapi tentang budaya, sejarah, gitu kan. Itu yang saya pelajari gitu kan. Nah hal-hal kayak seperti Yeti itu ya buat saya sih mungkin ya saya entah percaya atau enggak orang lain, saya orang yang mempercayai itu ada. Dan bertemu pada saat Dan itu. melihat. Dan melihat, Ya. bukan bertemu. Kalau bertemu, Melihat. Tara, Ya, kalau bertemu di depan mungkin mata. jabat tangan kenalan Oke, gitu ya. ya. Ketawa loh. Pengen ketemu juga. Taklukkanlah Gunung Himalaya. Oke, pengalaman yang luar biasa, Mas Martin. Mungkin bisa menjadi inspirasi buat anak-anak muda pecinta alam, ya. Jangan cuman embel-embelnya aja yang pencinta alam, tapi hati dan apa yang dilakukan selama muncak itu kadang-kadang suka Iya, karena ya sebenarnya kembali ke anak adanya Habit ya, kesempatan ya, Ada kesempatan. keinginan, ya kejarlah itu sebenarnya. Oke. Awalnya juga kan saya berpikir hanya mimpi ya, pingin Kartens sama Everest. Nyatanya ada ekornya yang ngikutin di belakang, gunung yang lain gitu ya. Jadi ada Dari Seven Summit ada itu ya. 7. Gitu. Nah, itu ya menariknya Seven Summit itu. Kalau dibilang dengan mengalami hal kayak Everest saya seperti itu gitu ya. Kapok nggak gitu kan? Kapok nggak, Pak? Enggak. Nggak ada Malah kapoknya? pingin melakukan lagi pendakian dengan jalur yang berbeda. Oke, misalnya? Nah, misalnya Yang lewat belum? Tibet, misalnya Oke. Everest lewat Tibet. Kalau enggak ngejar sirkuit gunung-gunung di 8.000-an, ada sirkuit lagi. The Peaks of the World itu ada 14 puncak di ketinggian gunung di 8.000-an di dunia ini. Salah satunya Karakoram gitu kan, Dhaulagiri, Annapurna, Makalu, itu gunung-gunung di atas rata-rata 8.000. Nah itu ada sirkuit kembali namanya 14 puncak 8.000. Oke. Nah itu top of the pot, topnya climber mountaineering ya di situ sebenarnya, Oke. bukan Everestnya. 14 puncak 8.000-an ini. Dan itu yang Sirkuit kedua. sirkuit Nah tinggal ya dari 14 ya tinggal 13 lagi sebenarnya. oke. Harusnya kan di tahun sebelum pandemi tahun kemarin itu harusnya ada salah satu gunung yang harus saya daki gitu kan, yang harus saya sponsor sudah siap pada saat itu, pandemi lah akhirnya. Ya nggak tahu nih diundur atau gimana lagi gitu ya. Tapi kedepannya bakalan Saya pingin diselesaikan. mengejar kembali Dan itu. siap kontrak mati lagi. Ya sebenarnya kan kontrak mati ya juga intinya mah pada diri kita sendiri ya, karena bukan hanya mengejar kita punya fisik, punya uang, Betul. tapi masa psikologi gitu kan. Kalau naik gunung kan masa psikologi Mental ya, ya, Mas? ya. Setiap Mentalnya hari harus dengan disiapkan. suhu seperti ini, ntar siang cuma 1 jam ada matahari, kita bersyukur ada matahari, kalau nggak ada gitu kan. Denali minus 50, serba salah kita mau buang air kecil, buang air besar, itu serba salah sebenarnya. Beda dengan di sini kita cuma buka sedikit udah. Toilet mana Iya. ada. Harus Di sana pakai nggak apa? bisa. Pempes ya? Enggak pakai pempas. Terus? Di sana buang air kecil juga harus dibotolin. Nanti buangnya harus di tempat khusus. Buang air besar itu harus dikantongin. Setiap camp to camp kita bawa semua. Jadi nanti pulang dari pendakian itu
bekas kotoran kita ya kita kasihkan pada si pos pendakian. Kalau kita buang di sana nanti kita kena denda sampai di blacklist gitu. Itulah karena bersihnya gunung-gunung di luar dijaga dengan baik seperti itu. Kalau tropis oke lah, mungkin tropis yang mudah terurai ya. Tapi kalau di luar belum tentu, nanti bisa jadi fosil takutnya gitu. fosil bentuknya kayak gitu. Oke Mas Martin, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Mas Martin yang luar biasa. Mas, pengalamannya bisa menginspirasi anak muda. Nah, pesannya nih Mas buat anak-anak muda yang hobi muncak, hobi naik gunung supaya bisa keren kayak Mas Martin. Sebenarnya yang harus dipahami oleh setiap orang ya, untuk yang menyukai dunia pendakian gunung, pelajari wawasan tentang gunung yang akan dituju sebenarnya di situ. Saat kita mengetahui wawasan di situ, iklim, ketinggian, jalur, di situ kita akan lebih dekat dan kita lebih memahami. Kalau kita cuman diajak rekan, teman naik gunung gitu kan, belum tentu kita tahu nih jalur kemana, kok nanjak lagi. Akhirnya itu psikologi akan dapat. Nah, naik gunung itu yang paling utama adalah jangan lupakan yang namanya makan. Minum juga jangan dilupakan. Khususnya kenapa? Orang kadang kalau naik gunung itu suka malas makan. Nah, faktor itu yang akhirnya banyak orang terkena sakit. Salah satunya bisa terjerang hipotermia. Orang bisa kena hipotermia karena apa? Gini. Makan yang kita makan adalah energi yang kita dapatkan dan kita hasilkan dari makanan itu. Nah, dari makanan itu akhirnya panas tubuh akan kita olah terus. Nah, pakaian hanya sekedar pakaian, merek hanya sebatas logo. Tapi energi datangnya dari dalam tubuh kita. Okay. Jadi panas tubuh kita yang kita keluarkan, inernya dari panas tubuh kita. Nah, pakaian hanya menjaga aja. Okay. Biar panas tubuh tidak cepat keluar. Sebenarnya di situ sebenarnya inti dari suatu perjalanan itu bukan karena kita fisik bagus, kita latihannya keras gitu ya. Saya mau mendaki Semeru tapi saya latihannya Everest ya. Percuma buang-buang energi. Disesuaikan. Saya mau ke Kartens ya disesuaikan program latihannya apa gitu kan. Kalau mau mendaki gunung harus jadi pelari maraton belum tentu, udah aja jadi trail running gitu ya. Sekarang bisa naik gunung ke puncak Kartens atau puncak Semeru dengan berlari bisa gitu kan. Tapi kalau terjadi apa-apa seperti hal itu bisa terjadi yang lebih fatal sebenarnya. Oke, sip. Jangan cuma naik gunung ya, jadilah pecinta alam yang betul-betul bisa menjaga alam. Karena dengan menjaga alam kalian jadi anak muda yang keren dan pecinta alam yang keren. Oke ya. Sampai ketemu lagi di Ideologis Media selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke teman-teman kalian biar yang tahu nggak cuma kalian aja. Dadah. Turun.